Penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK menjadi ancaman kesehatan serius yang kini semakin banyak ditemui. Menurut dokter spesialis paru Dr. Hasan Nyambe, PPOK seringkali disebabkan oleh gangguan rokok jangka panjang, baik konvensional maupun elektrik. Rokok dapat menyebabkan penyempitan saluran pernapasan, mulai dari hidung hingga rongga dada, yang akhirnya menimbulkan sesak napas. Semakin sering seseorang mengisap asap rokok dalam jangka waktu panjang, baik itu rokok konvensional maupun elektrik, gejala yang muncul akan serupa. Gejala utama dari PPOK termasuk sesak napas saat melakukan aktivitas fisik, batuk kronis yang kadang disertai dahak berdarah, serta mudah merasa lelah. Jadi istilahnya ada second hand smoker ya, atau bukan perokok aktif tapi dia ikut merasakan asap yang dikeluarkan oleh perokok aktif, yaitulah perokok pasif. Nah, sebenarnya ada lagi istilah third hand smoker. Jadi kalau perokok pasif yang banyak di sekitar kita, pertama adalah ibu rumah tangga. Kenapa ya? Suaminya merokok. Terus yang saya sangat kasihan kan biasanya ada bapak-bapak merokok sambil gendong anak. Nah, itu yang lebih berbahaya lagi. Ada bapak-bapak yang merokok, istrinya lagi hamil. Nah, itu semua merusak perkembangan janin, merusak perkembangan otak untuk si bayi. Kemudian untuk ibu-ibu yang dewasa yang tidak merokok tapi ikut merasakan asap rokok tadi, ya inilah yang disebut dengan perokok pasif. Kalau ditanya gejalanya sama juga, karena kan kandungannya kan sama ya. Selain merugikan perokok itu sendiri, bahaya rokok juga mengancam orang-orang di sekitarnya yang disebut sebagai second hand smoker dan third hand smoker. Berdasarkan data global, sekitar 30 hingga 40% perokok aktif berisiko tinggi terkena PPOK. Namun, risiko bagi perokok pasif pun tak kalah berbahayanya. Obstruksi kronis ya, jadi kalau dia sudah divonis sebagai suatu PPOK, maka dia bersifat irreversible, artinya bahasa kerennya irreversible. Bahasanya kami tidak bisa lagi kembali normal, baik dari segi anatomi parunya, apalagi dari segi fungsi parunya. Jadi orang yang sudah PPOK maka ya bisa dikatakan dia harus rutin untuk kemudian diberikan pengobatan dan dipantau hasil pengobatannya seperti itu. Jadi kenapa? Karena kalau dia kemudian tiba-tiba muncul lagi gejala yang berat, jadi karena pasien-pasien PPOK itu kalau misalnya dia masih berada dalam circle atau lingkungan orang merokok atau ada hidup dalam lingkungan polusi, maka itu yang akan memicu kembali untuk terjadi serangan berikutnya. Nah, setiap serangan pada pasien PPOK itu maka akan mengakibatkan tingkat kerusakan paru yang lebih luas. Jadi kualitas hidupnya pasien PPOK itu dilihat dari berapa kali dia serangan selama hidup. Untuk pasien PPOK disarankan untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kelelahan. Olahraga pun harus dilakukan di bawah panduan tenaga medis, guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi para perokok yang ingin berhenti namun merasa kesulitan, Dr. Hasan Nyambe menawarkan tips berhenti merokok secara bertahap. Di Indonesia ya, sudah banyak rumah sakit bahkan klinik-klinik perusahaan itu punya namanya smoking cessation clinic. Jadi dia punya klinik untuk berhenti merokok. Ya, termasuk yang baru-baru saja kami kerjasama itu adalah di Pertamina Patraniaga. Mereka membuat klinik untuk berhenti merokok. Nah, karena setahu saya orang yang mau berhenti merokok itu banyak, cuma belum tahu jalannya seperti apa. Kemudian ada yang sudah pernah coba sendiri, cuma kan mungkin tahapnya yang tidak tepat. Ya karena kalau berhenti tiba-tiba itu kan ada efek putus tiba-tiba, withdrawal juga ada. Nah, itu yang nanti diajarkan step-stepnya seperti apa di klinik untuk berhenti merokok itu. Jadi di guiding gitu. Memulai proses berhenti merokok memang tidak mudah. Namun dengan kesungguhan dan dukungan yang tepat, hal tersebut dapat dicapai. Selain meningkatkan kesehatan pribadi, berhenti merokok juga melindungi kesehatan orang-orang di sekitarnya. Rahmatia, Muhammad Syaiful, Unhas TV.